Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Irenus Benara, mahasiswa jurusan Sosiologi, semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Protes dan Gerakan Sosial, yaitu merupakan tugas mingguan kelima dari mata kuliah Gerakan Sosial. Baik, kita langsung masuk ke bagian yang pertama dari buku ini, yaitu membahas tentang era baru masyarakat sipil dan negara di demokrasi Asia Timur. Asia Timur kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara yang pantas mendapat perhatian ilmiah baru. Secara khusus, volume dari buku ini berfokus pada berbagai bentuk keterikatan dan pertentangan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini, dan dampak globalisasi dan krisis keuangan 2008, dan dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan gerakan protes dan reaksi politik di seluruh dunia. Demokrasi dewasa Asia Timur telah menyaksikan bagian mereka sendiri dari protes dan konflik, dan di musim semi pada tahun 2004, bunga matahari gerakan menduduki parlemen di Taiwan selama berminggu-minggu dan mengorganisir massa demonstrasi yang memaksa pemerintahan yang berkuasa untuk membuat konsensi mengenai perjanjian perdagangan atau jasa lintas selat dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Di Korea Selatan, gerakan protes massa dan demonstrasi nasional dengan jutaan peserta berkelanjutan selama beberapa bulan selama periode 2016 sampai 2017 dan dipimpin untuk pengunduran diri dan pemakzulan Presiden Park Geun-hye. Bahkan di Jepang yang relatif tenang, bencana nuklir Fukushima dan inisiatif kebijakan keamanan saat ini, administrasi Partai Demokrat Liberal (LDP) telah menghasilkan gerakan yang begitu besar. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang developmental state sebagai model keberhasilan pertumbuhan tinggi dan kebangkitan global. Meskipun tidak sepenuhnya bersamaan dengan perkembangannya, 3 kasus dipelajari dalam buku ini disatukan oleh pengaturan negara mereka yang kuat, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, mewakili 3 contoh utama negara berkembang di mana pembangunan ekonomi yang serba cepat diwujudkan melalui yang dipimpin oleh negara perencanaan dan intervensi ekonomi makro. Faktanya, seluruh teori model negara perkembangan dan blok bangunannya, seperti industri, kebijakan, dan developmentalisme sebagai ideologi nasional yang dominan, didasarkan pada studi dan pertimbangan teoritis tentang ekonomi politik di ketiga ekonomi Asia Timur ini. Meskipun melepaskan ikatan mereka sebagai koloni Jepang setelah Perang Dunia Kedua, Korea Selatan dan Taiwan berbagi dengan mantan penguasa kolonial mereka dan ketergantungan jalur kelembagaan dari Perang Total. Kemudian 1930-an hingga 1945, di mana kekasaran Jepang memobilisasi dari Perang Total semua sumber daya ekonomi dan masyarakatnya. Selama periode, perekonomian berada di bawah kendali negara yang ketat dan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung agresi perang ekspensif Saif dari kekasaran Jepang. Politik sebelumnya liberal ekonomi kapitalisme ditransformasikan menjadi sistem total perang yang merupakan dasar dari negara perencanaan yang kuat setelah perang dan ketika pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan nasional utama di ketiga negara. Apalagi ketiganya menjadi protektorat Amerika Serikat di era pasca perang, dan mereka adalah bagian dari wilayah yang trauma oleh beberapa konflik skala besar selama era Perang Dingin. Oleh karena itu, daerah ketidakamanan memaksa pendirian konservatif mereka untuk berhasil dalam rencana mereka untuk pertimbangan ekonomi dan aliansi keamanan bilateral dengan Amerika Serikat memberi tiga negara ini teknologi dan ekonomi yang penting dengan dukungan serta akses preferensial ke pasarnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi yang pesat adalah dua hal yang teratas dalam prioritas nasional para elit birokrasi, ekonomi, dan politik. Secara keseluruhan, tiga negara dan lembaga konservatif masing-masing terbukti sangat berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan ini dan dalam memimpin negara-negara Taif untuk bergabung dengan jajahan ekonomi industri maju. Kita masuk ke bagian berikut, yaitu tentang hubungan baru negara dengan masyarakat sipil. Dalam volume buku ini memperkenalkan perspektif komparatif dalam mengidentifikasi dan membahas persamaan dan perbedaan demokrasi Asia Timur berdasarkan studi kasus yang mendalam. Kontribusi dalam volume kami fokus pada 3 bidang
ketersertaan dan pertentangan antara lembaga sipil dan kontrol sosial, yaitu isu lingkungan, politik identitas, dan neoliberalisme, dan keterlibatan sosial adalah masalah yang sangat topikal yang memungkinkan kita untuk mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang perkembangan sosial politik dan daerah terkini. Isu yang berkaitan dengan lingkungan berfokus pada isu bagaimana masyarakat sipil menangani masalah lingkungan, seperti yang disebutkan di atas, yaitu developmentalisme, tinggi pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi yang cepat telah menyebabkan tingginya tingkat polusi, yang telah memicu kemarahan dan menciptakan gerakan warga yang penting di ketiga negara, yang mengakibatkan amandemen kebijakan negara di beberapa daerah. Sebagai isu penting yang tidak bisa lagi diabaikan secara global, perubahan iklim juga telah menghidupkan kembali aktivisme sipil melawan global dan pemanasan di ketiga negara demokrasi Asia Timur. Selain itu, Fukushima bencana nuklir memperkuat gerakan anti nuklir dan mengintensifikasi level pertentangan. Baik, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu tentang politik identitas. Identitas nasional adalah isu-isu kunci yang dibahas di bagian kedua dari volume buku ini. Identitas nasional di Jepang, Korea Selatan, dan di Taiwan memiliki atau telah terjalin dengan kisah sukses ekonomi dan peningkatannya, dan berikutnya dalam kemakmuran dan inklusi sosial yang luas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat telah dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lamban, sementara pada saat yang sama menghadapi ancaman yang akan datang yang ditentukan oleh kebangkitan RRC. Kedua perkembangan tersebut secara fundamental mengubah dinamika wilayah dan menyebabkan meningkatnya kecemasan sosial di ketiga negara. Apalagi semakin masuknya imigran lebih lanjut berdampak pada pertanyaan tentang identitas nasional terhadap latar belakang, dan dua kontribusi pertama di bagian 2 menganalisis kebangkitan baru-baru ini dalam gerakan ultrakonservatif dan ultranasionalistik. Naoto Higuchi membahas dalam babnya bagaimana Jepang memandang kebangkitan demonstrasi nativis dan kejahatan kebencian dari akhir tahun 2000-an, yang memimpin parlemen untuk memberlakukan undang-undang antirasisme pertama di negara itu pada tahun 2016. Tujuannya adalah untuk memeriksa sifo pro kapanpun dari nativisme Jepang pergerakan. Meskipun gerakan ini sering mengkritik konservatif yang berkuasa pada pendirian, itu harus dianggap sebagai terkait secara tidak langsung dengan pendirian dalam dua cara. Pertama, yaitu yang pertama memanfaatkan sepenuhnya kesempatan diskusif yang ditawarkan oleh yang terakhir, dan yang kedua, masyarakat umum mendukung gerakan aktivis sebagai bagian dari kemapanan konservatif. Gerakan ini menjembatani simpati dengan konservatisme dan antipisme terhadap negara tetangga. Arena politik negara sebagai reaksi terhadap aktivisme progresif baru-baru ini di berbagai bidang, dan gerakan konservatif Taiwan untuk membela yang terancam dan moralitas serta seksualitas tradisional adalah kasus yang menarik secara intelektual dari gerakan belasan, namun merupakan aspek masyarakat sipil Taiwan yang sering diabaikan. Ini mendapatkan usul-usulnya dalam perubahan sebelumnya dari orang Kristen Taiwan atau kesetaraan gender dan pluralisme, dan selama bertahun-tahun mereka memperoleh dukungan dari agama lain. Ho menganalisis konsistensi isu aborsi, pernikahan sesama jenis, dan kesetaraan gender dalam pendidikan. Secara keseluruhan, gerakan konservatif sebagian besar telah gagal untuk memutar kembali waktu. Namun, kehadirannya sangat terasa dan berpotensi mengantarkan yang baru keselarasan politik yang bergerak melampaui perpecahan yang sudah ada sebelumnya, mengambil perspektif yang sama. Masuk ke bagian yang berikut, yaitu neoliberalisme dan inklusi sosial. Prinsip panduan pembangunan tarisme melibatkan sejumlah besar intervensi negara di pasar melalui kebijakan industri dan kepemimpinan birokrasi dari para komprehensif negara kesejahteraan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, neoliberalisme seperti yang telah terbentuk di Inggris atau Amerika Serikat tampaknya lebih berhasil dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian menjadi terkenal di Asia Timur. Meskipun kebijakan neoliberal termasuk aktivisi negara dan kooptasi masyarakat sipil, mereka terus merusak inklusi sosial. Akibatnya, dalam reaksi dan aktivisme sipil antagonis baru terhadap kebijakan negara. Terhadap latar belakang ini, argumen Akil Ogawa dalam babnya dibangun di atas
penelitian jangka panjang di SLG di Tokyo Timur yang didirikan berdasarkan Undang-Undang NPO tahun 1998. Didirikan sebagai SLG adalah salah satu organisasi masyarakat sipil terbesar yang mempromosikan seumur hidup belajar di Jepang. Selama hampir 2 dekade SLG berhasil menawarkan lebih banyak dari 100 kursus inovatif untuk masyarakat setempat. Namun, SLG menghadapi keadaan krisis dan berisiko pembubaran pada tahun 2018 karena keputusan pemerintah untuk memotong pendanaannya. Ogawa berpendapat bahwa SLG adalah kasus sukses administrasi publik berorientasi neoliberalisme, mengejar desentralisasi dan mengurangi biaya. Dia mengklaim bagaimanapun bahwa SLG tidak kondusif untuk mendorong kegiatan mandiri yang berorientasi pada warga. Babnya mendokumentasikan diskusi terkini di SLG yang mencerminkan kenyataan masyarakat sipil Jepang, di mana NPO adalah pusatnya. Dalam kontribusinya, Jinwook Shin beralih ke Korea Selatan. Babnya mengkaji perubahan pola gerakan sosial Korea Selatan dari tahun 1960-an hingga tahun 2010 dalam hal konstituen mereka, komunikasi mereka, dan struktur mobilisasi, dan cara mereka mempengaruhi kelembagaan politik. Beberapa tren jangka panjang yang memerlukan perhatian khusus antara lain perluasan peserta dari elit budaya dan aktivis terorganisir untuk sejumlah besar warga biasa, pergeseran struktur medan gerakan sosial dari ikatan antara organisasi aktivis yang berkomitmen ke jaringan organisasi, komunitas, individu yang sangat terdesentralisasi. Juga pada perubahan cara gerakan sosial mempengaruhi politik institusional dan tindakan moral elit budaya melalui gangguan serta negosiasi oleh organisasi gerakan untuk aksi protes skala besar dari warga yang mempengaruhi opini publik dan politik partai. Sebagai tanggapan untuk perubahan seperti ini, negara di masyarakat sipil Korea Selatan sekarang memiliki tugas inovasi ide-ide mereka, reporter, tindakan, dan hubungan timbal balik. Masuk ke bagian berikut, yaitu isu yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu interaksi antara lingkungan masyarakat sipil dan negara selama masa Ying Jeou dan Tsai Ing-wen administrasi di Taiwan. Membahas dampak politik dan ketidakpuasan rakyat terhadap beberapa masalah sekunder di Taiwan yang mendorong arus utama formasi politik seperti DPP untuk kembali ke awal pro lingkungan dan retorika keadilan sosial untuk menarik pemilih untuk tur pemilu 2016. Beberapa aktivis dan akademis yang melacak asal-usul mereka ke galaksi gerakan sosial dirancang oleh DPP setelah menang pemilu. Adapun tujuan dari bab ini adalah untuk memverifikasi apakah 4 tahun nanti hasil konkret telah dicapai ataukah para aktivis telah menjadi lebih tenang setelah bergabung dengan partai yang berkuasa. Bab ini mengkonsultasi penelitian tentang interaksi dan konflik antara negara yang berusaha untuk menggerakkan lebih banyak pengaruh di beberapa bidang dan yang baru muncul atau mendirikan gerakan sosial di bawah Ma Ying-jeou dan Tsai Ing-wen administrasi. Di Taiwan, seperti di negara-negara Asia lainnya, pertumbuhan dan transformasi ekonomi tidak dipandu oleh keadaan kuat yang berhasil diaktifkan dan integrasikan kepentingan pribadi dan warga negara ke dalam proyek nasional pengembangan dan pertumbuhan bersama. Sebagai akibat dari perkembangan ekonomi yang pesat ini, kelas menengah telah muncul, ditandai dengan klaim yang lebih besar untuk partisipasi politik, kesetaraan sosial, serta perhatian yang lebih besar untuk masalah kualitas hidup seperti perlindungan dan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik. Sementara banyak negara bagian yang sebelumnya kuat telah mengalami penurunan di masing-masing negara. Kemampuan untuk berhasil mengarahkan pembangunan ekonomi dan menjamin stabilitas pertumbuhan dan beberapa negara di Asia Timur telah matang menjadi sepenuhnya masyarakat modern dengan populasi pendidikan tinggi dan prospek pekerjaan yang stabil. Sebagai hasilnya, di seluruh Asia, model modernisasi yang mapan di mana negara berkembang yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang dikelola sendiri, dan kemudian berbagi hasil kerja kerasnya dengan penduduk yang semakin banyak dan dimintai keterangan oleh warganya sendiri. Masuk ke bagian yang berikutnya tentang latar belakang teori dan metodologi. Pada tahun 1990-an, ketika untuk pertama kalinya setelah pencabutan aktivis darurat militer terlibat dalam politik, banyak yang menaruh harapan besar bahwa dengan bekerja di dalam sistem dan jajaran partai penguasa, mereka sebenarnya bisa lebih efektif dalam mendorong perubahan positif bagi lingkungan. Harapan seperti itu semakin kuat setelah
DPP mampu meraih kursi kepresidenan pada tahun 2000. Konkret membuka beberapa saluran kebijakan untuk aktivis sosial. Dan secara khusus banyak sarjana gerakan sosial di Taiwan percaya bahwa munculnya berbagai kelompok sosial yang tidak ditindas oleh negara secara aktif untuk mulai menentang pemerintahan otoriter negara itu pada tahun 1580-an. Sementara pada saat yang sama, menciptakan seperangkat repertoar aktif, aksi kolektif, dan apa yang disebut ruang publik yang dapat digunakan oleh para pembangkang dan aktivis untuk memfasilitasi organisasi struktur politik. Teori ini atau gerakan sosial, atau dengan kata lain, pada kapasitas negara sebagai variabel dalam menjelaskan dampak kebijakan gerakan sosial. Berpendapat bahwa insentif dan kemungkinan paling penting untuk memulai fase baru pertekan dan aktivisme adalah konsekuensi langsung dan perubahan dalam peluang politik yang terkait dengan sistem ini. Teori POS dapat didefinisikan sebagai konfigurasi spesifik sumber daya, pengaturan, kelembagaan, dan presiden historis untuk mobilisasi sosial yang memfasilitasi perkembangan gerakan protes dalam berbagai kasus. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang gerakan sosial dan negara di bawah Ma Ying-jeou dan administrasi. Aktivisme sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang disaksikan oleh negara Taiwan di bawah administrasi yang dipimpin oleh Ma Ying-jeou, yang berpuncak pada gerakan mahasiswa bunga matahari dan kependudukan Yuan legislatif pada Maret 2014, tidak keluar dari mana-mana setelah 8 tahun pemerintahan DPP dari 2000 hingga 2008, di mana beberapa aktivis bergabung dalam pemerintahan dan tugas serta gerakan sosial daripada berdiri bertentangan dengan negara telah menjadi bagian dari itu. Hubungan antara keduanya menjadi semakin tegang dan partai yang berkuasa dihadapkan dengan tugas pengelolaan yang menakutkan negara. Secara bertahap menjadi lebih lunak terhadap bisnis besar dan kurang ramah terhadap mantan sekutunya atau gerakan sipil dan penderitaan mereka. Menjelang akhir amanat DPP, banyak aktivis sosial yang sangat kecewa dengan mantan sekutu politik mereka. Rasa kecewa terhadap apa yang telah dicapai DPP ditambah dengan beberapa skandal yang melibatkan keluarga mantan Presiden Chen Shui-bian dalam masalah korupsi, menyebabkan DPP kehilangan kursi kepresidenan untuk selanjutnya 8 tahun. Padahal seperti yang diutarakan Vel setelah KMT, juara tingkat nasional pemilihan umum pada tahun 2008, setelah memperoleh kontrol hampir total atas banyak lokal administrasi dari tahun 2005 dan seterusnya, rasanya cukup untuk mengabaikan berbagai penderitaan para pengunjuk rasa. Misalnya, administrasi KMT memiliki untuk pendekatan yang sangat berkembang untuk sekitar tanah dan masalah energi, seperti kontroversi seputar NPP atau komunitas Huang Agung dan kasus besar. Gerakan sosial dan negara di bawah Tsai Ing-wen atau administrasi. Pada bulan September 2016, ketika orang pergi ke Taipei selama 3 minggu, iklan Tsai kementerian berada di awal masa jabatannya yang telah efektif dimulai pada bulan Mei yang pada tahun yang sama. Beberapa aktivis telah dimasukkan dalam pemerintahan dan tujuan kebijakan yang jauh jangkauannya dan upaya untuk meningkatkan sistem regulasi yang berlaku untuk perlindungan ekologi yang ada di banyak agenda legislator. Salah satu orang yang pertama yang telah dipilih untuk bermentir adalah Tsai Soon-sin, Sekretaris Jenderal Aliansi Aksi Warga Hijau atau GCAA, yang telah diwawancari beberapa kali di masa yang dianggap lebih mandiri, memperhatikan lingkungan, dan kadang-kadang waspada terhadap kerjasama dengan politik yang lebih besar formasinya.